Shalom anak-anak semua. Baik, bertemu kembali dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk anak-anak kelas 1, kita sudah selesai sampai dengan pelajaran ke-17 dan hari ini kita akan mereview ya pelajaran 1 sampai pelajaran 17 yang sudah kita pelajari selama 2 semester ini ya. Baik, saya harap anak-anak sekalian sudah membuka bukunya ya. Bukunya sudah dibuka. Baik, maaf ya kalau ada suara-suara keras, mati lampu di rumah saya, jadi saya di luar akan kedengaran suara-suara yang ribut. Baik, kita sudah membahas di pelajaran pertama bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa ada 6 aspek fisik dan fisik atau jasmani, aspek intelektual atau berpikir, aspek emosi, aspek moral, aspek sosial, aspek spiritual. Dan ada contoh-contohnya yang bisa kita pahami dan kita pelajari bersama. Lalu kita lanjut ke pelajaran kedua, takut akan Tuhan. Di dalam pembelajaran takut akan Tuhan, kita bisa lihat perintah untuk takut akan Tuhan itu meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Aspek apa aja yang bisa kita lihat dari takut akan Tuhan tersebut? Yang pertama, Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita layak atau bisa takut akan Tuhan. Yang kedua, Allah layak untuk mendapat hormat. Yang ketiga, Allah memiliki kuasa. Yang keempat, Allah adalah awal dari segala pengetahuan. Lalu pelajaran ketiga, karakter remaja Kristen. Karakter remaja Kristen. Lalu dalam karakter remaja Kristen itu kita belajar karakter setiap orang itu berbeda. Karakter setiap orang itu berbeda. Ada faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan karakter. Antara lain pola asuh orang tua, pengalaman masa lalu, norma masyarakat dan sebagainya. Kita juga belajar dari tokoh Alkitab, ada Daud, Samuel, Tuhan Yesus, dan beberapa tokoh lainnya. Hal-hal yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran terkait karakter, tiap manusia memiliki karakter yang baik dan buruk. Karakter yang baik adalah pikiran, perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Karakter yang buruk adalah pikiran, perkataan, perbuatan, serta sikap kita yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tadi yang positif, membangun, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Karakter yang buruk dapat dikurangi bahkan dihilangkan, tergantung pada kita mau tidaknya kita menghilangkan karakter tersebut. Lalu membangun jati diri, kita sudah belajar terkait membangun jati diri. Kita dalam pembelajaran membangun jati diri ini kita lebih banyak membahas di jendela johari. Jendela johari, daerah yang kelihatan atau terbuka. Saya tidak keberatan kalau hal-hal ini diketahui oleh orang lain. Contohnya, saya dikenal sebagai orang yang ramah dan penuh perhatian. Saya tidak ragu untuk memuji dan mendukung teman saya. Itu contohnya. Yang kedua, daerah tersembunyi atau rahasia. Hal-hal yang terdalam pada diri saya, impian, harapan, rasa malu, rasa takut, khawatir, dan sebagainya, saya simpan hanya untuk diri saya sendiri dan saya tidak ingin diungkapkan kepada orang lain. Contohnya, saya berbuat baik karena mengharapkan imbalan. Itu kita nggak mau hal tersebut diekspos kepada orang lain. Lalu saya kadang-kala mencemooh dan menjelek-jelekkan teman. Ya, ini juga kita simpan dalam diri kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, daerah buta. Daerah buta, sahabatku mengatakan bahwa saya sering bicara mengobrol janji atau daerah yang tidak kita ketahui, yang tanpa sadar orang lain melihat dan mengetahuinya. Guru matematika saya mengatakan bahwa saya cocok untuk mengambil studi matematika misalnya, bahasa misalnya, akuntansi misalnya, atau jurusan Anda perawat atau farmasi ya. Daerah yang tidak dikenal, hanya Tuhan yang tahu kapan saya meninggal dan bagaimana cara saya meninggal, siapa yang menjadi jodoh saya, rezeki, berkat, semua hanya Tuhan yang tahu. Berpikir positif, pelajaran kelima, berpikir positif. Kita sudah belajar tentang berpikir positif ya. Berpikir positif, ada konsep diri
ada 10 konsep diri yang diungkapkan oleh D.H. Macek, antara lain mampu bertindak benar, memiliki keyakinan, merasa setara dengan orang lain meski berbeda kemampuan, sanggup menerima dirinya, merasa berguna bagi orang lain, dan sampai 10 ya, peka terhadap kebutuhan orang lain. Sementara menurut William de Brooks dan Philip Emmett memiliki konsep diri negatif memiliki karakteristik peka pada kritik, responsif terhadap ujian, hiperkritis, mengkritik orang lain tetapi tidak mau dikritik, pesimis, dan cenderung menghindari kompetisi sehat ya. Itu terkait yang selanjutnya yang keenam, berpikir kreatif dan kritis. Ya, kita sudah belajar apa itu kreativitas, bahkan pada kegiatan kemarin adik-adik, anak-anak sekalian sudah menunjukkan kreativitasnya masing-masing ya. Ada bisa dibaca juga menurut psikolog Robert W. Olson, hambatan-hambatan seorang menjadi kreatif antara lain kebiasaan waktu, dibanjiri masalah, tidak ada masalah, takut gagal, kebutuhan akan sebuah jawaban sekarang, kurang memperluas wawasan, takut bersenang-senang, dan seterusnya ya. Kreativitas dalam iman Kristen juga ada. Yosua itu menunjukkan kreativitasnya dalam merubuhkan tembok Yeriko dengan berputar-putar, bersorak-sorak, dan akhirnya tembok Yeriko diruntuhkan. Belajar dari tokoh Alkitab yang kreatif, kita bisa yang menggunakan pikiran dan pengetahuan mereka, Raja Salomo, Yusuf, Rasul Paulus, meneladani Yesus, dan seterusnya. Pelajaran ke-7, menghadapi tantangan. Nah, menghadapi tantangan, semua orang menghadapi tantangan. Saya, anak-anak sekalian, pasti punya tantangan, dan kita punya cara sendiri dalam mengatasi atau menghadapi tantangan, dan masing-masing cara yang kita gunakan itu berbeda-beda ya. Nah, berdasarkan pendakian yang dapat dilakukan, dapat dibedakan tiga tipe manusia. Tipe manusia quitter atau orang-orang yang berhenti atau menyerah. Lalu tipe manusia camper atau manusia yang berkemah. Tipe manusia pendaki, climber, ini semangat terus ya, jangan tidak mudah menyerah. Lalu cara Tuhan Yesus menghadapi tantangan, ada 3 pencobaan yang diberikan oleh iblis: kebutuhan jasmani, lapar dan haus, kebutuhan psikologi, kuasa, dan kebutuhan spiritual, iman. Dan Tuhan Yesus mengatasi tantangan tersebut dengan mengatakan ada tertulis, dan seterusnya. Lalu mengenali berbagai tantangan, senjata menghadapi tantangan. Rasul Paulus mengajarkan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh berupa firman Allah, doa tiap waktu di dalam roh, permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Itu terkait dari menghadapi tantangan dan senjatanya menurut Paulus atau Alkitab. Dasar keluarga Kristen, kita bisa lihat fungsi keluarga. Apa itu fungsi keluarga? Ada 8 fungsi keluarga: reproduksi, pengaturan sosial, seksual, sosialisasi, afeksi, status, perlindungan, ekonomi ya. Fungsi keluarga Kristen, ada mandat yang diberikan Allah untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhi bumi. Arti menjadi sedaging itu sudah kita pelajari juga. Kristus sebagai dasar hidup keluarga Kristen, artinya keluarga Kristen memprioritaskan Kristus dalam hidup mereka ya. Sikap saling mengasihi dan menghormati di antara suami istri, cinta kasih tanpa batas, sikap empati ya. Itu Kristus sebagai dasar hidup keluarga Kristen. Yang selanjutnya, cinta kasih sebagai pengikat keluarga, juga sudah kita pelajari. Cinta kasih itu disamakan dengan segitiga, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, sama seperti hukum salib itu ya, yang vertikal ke atas. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka otomatis ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama yang horizontal itu juga pasti akan baik. Lalu pengaruh gaya hidup terhadap keluarga, ini dipengaruhi oleh kemajuan komunikasi dan kemudahan memperoleh informasi, perempuan yang bekerja di luar rumah dan teologi feminis, workaholic atau bekerja tanpa henti, gaya hidup modern, kekerasan dalam keluarga.
Tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pelajaran 11 dan 12. Tanggung jawab anak terhadap orang tua juga sudah kita pelajari. Sebagai orang tua, maka orang tua bertanggung jawab mengasihi, mencukupi kebutuhan anaknya, mendidik, ya. Cara mendidik menurut Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 seperti yang diajarkan oleh orang-orang Israel kepada anaknya. Mereka orang tua sebelum mengajarkan kepada anaknya, mereka harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Setelah itulah baru mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka, ya, membicarakannya ketika duduk, ketika berdiri, berjalan dan mau tidur, mengikatkan sebagai tanda pada tangan dan lambang pada dahi, menuliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang, ya. Tanggung jawab anak apa? Ketika udah tua, orang tuamu, bertanggung jawablah engkau terhadap orang tuamu. Nah, yang baru kita pelajari keluarga, sekolah sebagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Lalu setelah usia cukup diserahkan ke sekolah untuk pembelajaran formal, untuk membina watak dan keahlian, membebaskan, dan harus ada sinergi antara orang tua, keluarga dan guru atau pihak sekolah. Gereja dan pendidikan sudah kita pelajari, ya. Mula-mula para tokoh-tokoh Kristen itu adalah orang-orang yang berkarya atau bekerja sebagai rohaniawan, tapi mereka juga sebagai pakar ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya menjadi murid Yesus, mewujudkan identitas sebagai murid Yesus, mengikuti Yesus, menanggapi panggilan Yesus. Itu beberapa hal yang bisa kita pelajari. Dan di sana juga ada 3 jenis jawaban terhadap ajakan Yesus untuk menjadi murid. Ada yang menjadi penonton, ada yang menjadi orang percaya, ada yang menjadi murid. Menghargai orang lain sudah kita pelajari juga, dan sudah anak-anak sekian mengerjakan soalnya. Dan persahabatan, Yesus sebagai teladan sejati, dan dialah sahabat kita. Yang terakhir kita sudah belajar pacaran. Ada ragam cinta antar lawan jenis, ada 2 kategorinya, yakni cinta emosional dan cinta rasional. Ragam cinta ada cinta agape, cinta storge, philia, eros. Ya, itu anak-anak sekalian beberapa pembelajaran review dari 2 semester yang telah kita pelajari. Untuk seterusnya anak-anak bisa baca-baca kembali di rumah masing-masing dari buku yang sudah ada dan kita pelajari selama ini. Baik, untuk soal, ya, tugas. Yang pertama, soal pertama, tuliskan dan jelaskan aspek perkembangan manusia bertumbuh menjadi dewasa yang kamu alami secara pribadi. Yang kedua, bagaimana penerapan takut akan Tuhan dimulai dari dirimu dan keluarga. Yang ketiga, dari beberapa jendela johari yang sudah kita pelajari, jendela johari ada 4 itu. Daerah mana yang menurut kamu ada pada dirimu? Ya, jelaskan jawabanmu. Yang keempat, secara pribadi yang pernah kamu jalani, bagaimana cara kamu menghadapi tantangan? Yang kelima, yang terakhir, belajar dari tokoh Alkitab, sosok pribadi siapa yang kamu kagumi? Ya, sosok pribadi siapa dari tokoh Alkitab yang kamu kagumi? Ini di luar pribadi Yesus, ya. Itu pasti semua kita kagum sama Yesus. Apa alasannya dan sejauh mana kamu mengenal tokoh tersebut? Baik, ya. 5 soal tolong dikerjakan. Saya tunggu sampai dengan jam 9 malam, ya. Selamat belajar anak-anak, selamat memasuki liburan Lebaran Idul Fitri, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ingat aturan pemerintah, protokol kesehatan, social distancing, stay at home, menggunakan masker kalaupun harus keluar, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, ya. Dan sampai bertemu kita di tatap muka di kelas untuk bulan Juni. Kita doakan mudah-mudahan coronanya sudah selesai, ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.